Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi buat semua sobat bantu teman dimanapun di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bagaimana supaya kita masukin soal kuis ke dalam LMS yang sering kita pakai, ya, baik itu untuk para dosen, para guru yang mengajar, juga nggak ribet, ya. Kita bisa pakai berkali-kali, kita bisa dengan mudah memasukkannya ke dalam LMS kita. Baik, ini contohnya LMS-nya udah ada di depan saya. Kita coba memasukkan step by step dengan 3 tahap saja. Baik, selanjutnya lihat yang berikut ini. Ya, yang pertama ini adalah kita harus menyusun dulu soal-soal yang akan kita masukkan ke LMS. Ada namanya icon format, ya. Nah, icon format ini tipenya seperti ini, ya. Nah, kita harus bikin pakai notepad, ya, atau apapun nanti formatnya yang dipakai, tapi terutama pakai notepad lah yang gampang. Bagaimana kita membuat format yang diharuskan, ya, yang kita harus eh, ketikan, ya. Jadi soalnya seperti ini. Jadi nanti kita di sini ada soal, ya. Kemudian nanti kita taruh seperti ini, misalkan A, B, C, D, E, F mungkin, ya. Kalau ada F gitu. Kalau ini contohnya cuma 3 aja, ya. Atau 4, sorry, ada 4, A, B, C, D, ya. Dan ini A titik homonim, ya. Kemudian di paling bawah dari pertanyaan tersebut, kita taruh answer titik 2. Ingat ya, answer titik 2 spasi jawabannya. Jadi answer dengan titik 2-nya ini tidak boleh pakai spasi, tapi harus langsung. Answer titik 2 spasi baru jawabannya. Nah, soal harus dibikin seperti ini, ya. Jadi tanpa menuliskan nomor berapa. Kenapa tanpa menuliskan? Karena nanti soal akan kita tampilkan ke siswa atau ke mahasiswa itu random soalnya. Pertama itu. Kedua juga ini kita bisa randomkan jawabannya. Jadi jawaban eh, di satu siswa itu berbeda dengan jawaban di siswa lain, ya, untuk urutannya begitu. Nah, cara kedua misalkan Bapak dan Ibu, para sobat bantu teman, ini sudah terlanjur membuat jawabannya seperti ini, ya, dengan A kurung tutup, B kurung tutup dan sebagainya, ya. Jadi di sini ini diperbolehkan juga, asal di bawahnya ada tulisan answer titik 2 A. Ya. Baik, kita lihat contohnya. Saya punya contoh ini di dalam uh, di dalam notepad, ya. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Tadi answer titik 2 spasi baru ini, ya. Nah, ini contohnya uh, seperti ini soalnya, ya. Jadi dibuat seperti ini. Mau 10, 20, 100, 1000, silahkan, ya, dibikin. Atau misalkan nanti kita akan bikin dengan beberapa file, ya, itu diperbolehkan. Nanti di LMS kita juga bisa memasukkannya ada sesuai dengan eh, eh, temanya, ya, atau kita masukkan ini soal buat UTS, buat UAS gitu ya, atau buat kuis harian, ya, harian 1, harian 2. Nanti dari soal-soal tersebut juga bank soalnya kita bisa masukkan beberapa soal, kita masukkan ke UTS atau bisa masukkan ke UAS, ya. Jadi tidak melulu ini soal ini harus dimasukkan mendadak, ya. Kita kalau punya data data untuk soal, kita juga nanti bisa kita masukkan ke dalam
ujian yang kita perlukan. Begitu. Lanjut kita ke sesi kedua. Baik, di sesi kedua kita akan buat rule ujiannya. Ya. Nah, ini juga cukup penting ya karena poin di sini menentukan bagaimana ujian kita dibuat. Misalkan kapan dimulainya, kapan terakhirnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga durasi dan sebagainya. Kita lihat di nomor 2 ini. Oke, untuk membuat ini saya ambil contoh saja dari sini. Kita jangan lupa turn editing on ya. Oke, kemudian kita buat di sini topiknya. Oke. Kemudian klik kita di an activity or resource. Ya, kita akan buat quiz. Oke. Ini kita buat sini. Ya. Kemudian deskripsi kita bisa masukkan di sini. Ya, deskripsinya seperti apa. Nanti jangan lupa kalau Ibu dan Bapak untuk memasukkan deskripsi jangan lupa tanda ini di checklist ya. Kemudian kita lihat ke timing ya, timing kapan akan dilaksanakan ya atau kapan ini bisa dibuka. Misalkan kita akan buka pada tanggal 20 ya pada pukul 00 ya sampai dengan maaf ini sampai dengan tanggal 20 ya seharian ya kita buka seharian ya pukulnya pukul 23.59 ya oke. Berapa menit? Misalkan kita akan bikin sekitar 90 menit ya. Nah, oke ini ketika waktu habis segera ini bisa di-submit. Oke. Kemudian kita bikin untuk grade ya. Misalkan untuk supaya bisa lulus di sini nilainya misalkan harus di atas 60 ya. Nah, ini bisa di-set ya di sini 60. Nah, berapa kali siswa atau mahasiswa bisa mengisi ujiannya ya. Ya, saya sarankan jangan sampai menulis unlimited ya, karena siswa beberapa kali nanti bisa ujian. Ya, kita tulis saja, klik satu saja. Oke, nanti di sini ada layout ya. Layout apakah ini tiap tiap application ya. Jadi satu soal pindah atau tiap dua soal pindah pindah atau ini never ya. Ini semua di satu halaman ya. Ini kita bisa bikin seperti itu. Kemudian question behavior. Nah, ini shuffle within question. Jadi ini kita yes kan. Ini akan shuffle. Jadi soalnya akan acak ya, akan acak. Kemudian how question behave. Nah, disarankan untuk different feedback ya. Nanti kita lihat lagi di sini. Ini akan berada ke berhubungan dengan namanya review option ya. Di review option ini saya sarankan semua hanya akan ada attempt sama mark. Kenapa? Karena siswa tidak bisa nanti melihat jawabannya. Ya, jadi ini jangan lupa dimatikan. Nah, bagaimana dengan ini? Ini nggak bisa dimatikan. Kita pindah dulu ke adaptive mode, ya. Nah, kita matikan dulu, ya. Kemudian pindahkan lagi ke different feedback. Ya, jadi itu. Yang lain, kalau mau pakai browser SEB bisa di sini, ya.
Oke, kalau tidak pakai browser biasa, tinggal dimatikan saja. Oke, sudah itu aja mungkin yang harus kita set tadi. Deskripsi ya, kalau ada deskripsinya, kemudian kapan ujian dan kapan close-nya ya, dimulai dan close. Ini dengan seperti ini akan memberikan keleluasaan untuk siswa untuk melaksanakan ujian kapan saja sebetulnya. Tetapi kalau mau strike ya, misalkan akan dilaksanakan jam 8 sampai jam 10, ini bisa diatur ya. Kemudian limit ya, limitnya dia berapa menit dia mengerjakan begitu setelah dia mengklik soal pertama. Oke, apalagi tadi grade ya, ini grade to pass ya, berapa nilai minimal dia untuk pass pelajaran ini. Kemudian ada lagi shuffle tadi, kemudian buat reviewnya untuk hanya attempt dan mark saja agar mencegah mereka melihat jawaban dari soal-soal kita. Kita klik save and return to course ya. Nah, di sini kalau kita lihat di klik ini akan kita lihat bahwa di sini allowed-nya hanya satu kali ya. Kemudian akan kapan dimulainya ya dan kapan selesainya dan limitnya berapa lama. Ini akan dapat dilihat oleh siswa atau mahasiswa kita sebelum ujian itu dilaksanakan. Oke, jangan lupa di sini ada no question have been added yet. Ya, jadi tidak ada soal yang masuk ke dalam sini. Lanjut ke bagian 3, bagaimana cara kita untuk memasukkan soal ke dalam LMS ini. Baik, kita masuk kembali ke LMS ya, yang tadi sudah masuk ke LMS. Ini ceritanya kita udah keluar, masuk lagi. Kemudian setelah itu jangan lupa turn editing on ya di kanan atas. Kalau kita mau mengubah LMS ini. Ya, baik setelah dari sini kita masuk ke topiknya ya. Misalkan bagaimana UAS tadi. Oke. Kita juga siapkan ya, jangan lupa siapkan contoh dari soal UAS-nya ya. Soal-soalnya kita masukkan. Kemudian klik ke import. Ya. Nah, inilah icon format. Icon format tadi yang sudah kita bikin sedemikian rupa ya. Kemudian pilih filenya dan kita taruh di dalam kotak ini. Ya, kita coba untuk pindahkan. Ya, ini kita kopikan. Kemudian kita klik import. Nah, ini akan seperti ini ya. Kalau tidak ada masalah ya, kita memasukkan dengan format yang betul, maka kita akan ada tulisan seperti ini ya. Jika ada masalah, ini akan berwarna merah ya. Nah, saya contohnya tadi ada 26 pertanyaan, kita masukkan seperti ini. Ya, ini akan terlihat hanya soalnya saja ya. Oke. Kita continue, kita masukkan dan inilah ya soalnya seperti ini. Ya. Nah, ini akan ada kategori ya. Misalkan kalau Bapak dan Ibu akan memasukkan pada kategori khusus ya. Kita akan masukkan ke dalam kategori khusus ya di sini. Tetapi kalau tidak ya sudah ada di sini aja. Ya, seperti itu. Dan ini sudah masuk ke dalam bank soal Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kita bisa memasukkan sampai ribuan soal ke dalam bank soal ini ya. Nanti kita lihat di sini ya.
ini ada 26 soal tetapi dibagi ke dalam 2 halaman. Jadi ya seperti ini. Nah, apabila kita mau select nanti akan pindah ya. Kita akan pindahkan ke kategori tertentu, kita tinggal diklik di kategori tertentu move ya. Cuman kalau enggak kita diamkan saja di sini. Oke. Nah, ini cara mudah sekali ya untuk memasukkan ke dalam LMS kita. Lanjut kita ke yang berikutnya. Oke, berikutnya kita klik contohnya seperti ini, kemudian kita klik edit quiz. Oke, perhatikan di kanan atas ada add. Ya. Jadi biasanya para dosen, guru-guru ini jarang memakai menu kuis ini ya untuk di LMS karena ribet ya. Kita harus satu persatu memasukkan. Tapi kalau tadi kita sudah memasukkannya ke dalam data bank ya, data bank soal ya. Oke. Kemudian bagaimana kita memasukkannya? Nah, klik di from question bank ya. Nah, inilah yang sudah ada tadi ya. Bapak dan Ibu sobat bantu teman bisa diklik yang soal-soal yang dibutuhkan ya. Jadi bisa diklik ya soalnya yang mana yang dibutuhkan. Kemudian klik add selected question to the quiz. Kalau pengen semuanya ya, satu halaman ini klik aja yang atasnya aja. Oke. Nah, misalkan saya ada 26 soal tadi, saya klik semuanya, kemudian saya add question to the quiz. Oke. Nah, ini semua. Nah, tetapi ini baru page 1. Ya. Kita add lagi. Page 2-nya kita add. Oke. Kemudian kita klik. Kemudian add selected. Kita masukkan semua. Nah, total ada 26. Ya. Nah, tetapi kalau kurang nanti misalkan soalnya 100 ya, kita bisa bertahap memasukkan cara seperti tadi ya, mengimportnya ke dalam icon format sampai dan 100, kemudian kita akan laksanakan ujian. Nah, di sini kita bisa mengatur bobot soal. Ya, jadi belum tentu mungkin soalnya bobotnya hanya 1 ya, tapi kita bisa bikin jadi 2 misalkan karena soalnya agak sulit ya. Nah, setelah ini masuk sebetulnya tidak usah di-save tetapi kita save aja di sini ya. Oke, itu untuk memastikan saja. Dan sekarang kita klik masuk ke dalam soalnya. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah tidak ada tulisan seperti tadi bahwa tidak ada soal. Kalau sudah seperti ini aman banget ya. Nah, kita tinggal klik preview quiz now ya. Start attempt, kita coba aja. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Ya. Nah, ini soal, kemudian di sini adalah jawaban. Nah, ini siswa atau mahasiswanya bisa melihat secara langsung semua soal dalam satu halaman. Ya. Ini ada plus minusnya ya. Untuk seperti ini ya. Jadi mungkin untuk yang bandwidth juga dia akan bermasalah ya seperti ini. Jadi ada yang suka satu soal dan sebagainya.
Nah, ini ada ada masalah di sini ya. Nah, ini tidak ada jawabannya, begitu. Bisa dilihat juga di sini siswa akan melihat berapa waktu yang tersisa ya dari siswa. Oke, baik Bapak dan Ibu, begitu saja tips ya, simple bagaimana memasukkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan soal ke dalam LMS tanpa kita harus mengetik satu-satu di LMS-nya sendiri. Karena jika bandwidth bermasalah di tempat Bapak dan Ibu sering putus, ya ini solusinya. Jadi kita masukkan ke dalam LMS sekaligus semuanya dan kita bisa berpikir lebih banyak untuk menuliskan soal di dalam notepad bukan di dalam LMS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang, malam, pagi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adesena Permana pamit.